Indonesia. Hello Jakarta. I'm very happy to visit for the first time. Fenomena baru mengguncang Indonesia pekan ini. Ya, selain Maher Zain, rupanya bintang baru muda Humud Al-Qudair tengah sukses dengan aliran musik nasyid modern menyedot perhatian publik dunia termasuk Indonesia. Tak heran jika kedatangan Humud ke Indonesia pasca tur panjang di 6 kota Australia pekan ini sontak disambut para fans fanatiknya dengan heboh. Karena penyanyi asal Kuwait ini tidak hanya berbekal suara merdu, tapi juga penampilan yang tampan, juga keramahan yang mengundang antusias seperti berikut ini. We just finished yesterday. We finished a tour in Australia, a 6-city tour in Australia, and we just flew right from Australia to start this tour here in Indonesia. I'm very excited. It's my first time in Indonesia. I've got a lot of people on social media asking me to visit Indonesia, so I'm coming here with so much excitement, inshallah. Ya, berbekal lagu-lagu beraliran nasyid modern, Humud yang baru-baru ini menyedot popularitas lewat lagunya Kun Anta mengguratkan tren baru di dunia musik. Buktinya meski lirik lagunya menggunakan bahasa Arab, namun lagu Kun Anta sukses menjaring 2 juta penonton di dunia maya, bahkan fasih dinyanyikan oleh para fansnya di Indonesia. Sebuah prestasi yang mampu mendulang kata wow, sehingga layak ketika melakukan tur promo di kawasan Istora Senayan, Jakarta nanti malam, Humud luar biasa menarik antusias publik. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا. We released that album like a year ago in my country, but now it's getting popular here in Indonesia, so we are releasing it here. I feel overwhelmed honestly because we did this song in Arabic, and we did this song in Arabic. So I did not expect for the song to be popular here in Indonesia, but I think this is the universality of music. Music is a universal language. Anyone could relate to it. My song is Kun Anta, Be Yourself, yeah. I like to encourage people, especially youth of my age, to achieve their goals and be what they want to be through my music. Tayang perdana film Comic 8 Casino Kings Part 2 tanggal 3 Maret 2016 mendapat sambutan luar biasa dari para pecinta film Indonesia. Hal ini sangat mengembirakan bagi para pemain film tersebut yang kebanyakan dibintangi para komika dan juga komedian. Di hari perdana tayang, film ini berhasil meraup penonton sebanyak 9.000 orang. Itu pun menurut para pemainnya bukan pada hari libur. Jadi rekor tayang perdana ini bisa semakin melonjak pada akhir pekan ini dan seterusnya. Hari ini adalah hari menyenangkan untuk kami semua karena kerja kerasnya udah cukup panjang, kemudian teman-teman udah melakukan promosi dengan sangat giat, dan hari ini animonya terbaca sekali, tidak hanya di sosial media tapi ketika datang ke bioskop-bioskop bertemu dengan orang-orang luar biasa sekali. Alhamdulillah banyak yang meminati. Moga-moga semangatnya terus sampai nembus target lebih dari 1 juta. Amin. Ya pokoknya kita terima kasih banget. Baru jam berapa ini? Baru jam 8 malam kita udah keliling gila-gilaan di setiap bioskop, penuh semuanya, nggak ada sisa. Dan ini yang kami dengar, mudah-mudahan akurat. Sampai saat ini jam 8 90.000 penonton.
pagi jam 8. Jam 20.00 tanggal 3 Maret. Iya, biasanya sih hitungan sederhananya biasanya sih penonton akhir total itu nggak mungkin kurang dari 10 kali lipatnya hari pertama. Biasanya hitungannya gitu. Jadi kalau udah 90 sih harusnya 900-an udah hampir pasti gitu. Jadi semoga ini bisa memuaskan pihak produser yang sudah melakukan effort yang luar biasa untuk film ini sehingga bisa menembus 1 juta penonton sesuai dengan target. Gambaran awal jumlah penonton film Comic 8 Casino Kings Part 2 di tayangan perdananya diprediksi bakal melebihi jumlah penonton Comic 8 Part 1 sebelumnya. Maka tidak berlebihan bila dibilang bahwa film bergenre komedi mendapat tempat tersendiri di hati pecinta film Indonesia dan bakal mendongkrak dunia perfilman tanah air. Seneng banget sih. Bintang bagaimana? Saya juga seneng banget. G Pamungkas. Kalau misalkan gue sih juga senang ya, dan mengutip kata-kata Om Indro juga, Comic 8 selama ini kan dijadikan film yang mendongkrak film-film yang lain gitu. Jadi semoga lokomotif. Jadi semoga setelah adanya setelah Comic 8 Casino Kings Part 2 tayang, itu juga penonton juga percaya sama film-film Indonesia yang akan datang gitu. Nyangka karena 2 alasan. Alasan yang pertama, Comic 8 yang pertama dan Comic 8 Casino Kings Part 1 itu dua-duanya dirilis saat musim liburan, long weekend gitu. Ini lagi nggak long weekend, lagi nggak musim liburan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sejarah film Indonesia, nggak tahu kalau film luar, tapi film Indonesia udah beberapa yang dipecah 2, Part 1, Part 2, dan selalu Part 2-nya ini nggak pernah bisa ngalahin Part 1-nya gitu. Nah mungkin semoga ini jadi rekor baru di perfilman Indonesia, Part 2-nya lebih ramai dari Part 1-nya gitu. Tahapan demi tahapan menuju malam puncak penghargaan Indonesian Box Office Movie Awards 2016 dijalani. Para juri sibuk menelisik film demi film untuk dinilai. Dan kali ini, para juri menyaksikan 3 film yang masuk top 10 box office untuk dinilai sesuai dengan kategori yang sudah diterapkan. Nah, seperti apa serunya? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar terbaru dari Fahri Albar dan Prisia Nasution usai jeda pariwara berikut ini.